anak ya gitu ya. Ini ibu kayak gitu kan. Oh, oke. Nah, akhirnya kan kita jadinya malah konflik, bertengkar dan akhirnya nggak ada solusi kan. Iya. Nah ini akhirnya kalau sekarang ya kita lihat-lihat kayak gini, harus siapa yang ngalah kan? Harusnya gitu kan. Betul, nah, betul. Sebenarnya bukan ngalah sebetulnya, harus siapa yang mau ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga campur-campur. Mama Ira paling seneng kalau udah suruh syuting campur-campur. Campur-campur, semua ada di sini. Yeay. Kalau semua ada di sini, kita ngebahasnya macem-macem. Tapi kali ini sangat spesial. 3 kali tuh saya ngomong sangat spesial. Kenapa? Bintang tamu sangat utama buat saya. Selain beliau adalah seorang tokoh, idola saya juga. Tapi yang paling asik adalah sepupu saya sendiri. Kadang-kadang orang suka bilang, kalau lihat Mama Ira sama beliau itu kok 11-12 ya? Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Yeay! Assalamualaikum Ibu Ica. Waalaikumsalam. Ada itu sih kembang jumpa dumba bread gitu. Kami itu bersepupu. Coba kalau lihat ya, nggak ada bisa, Master nggak bisa ambil 2 ya. Kalau kita ketawa tuh lihat, sama kan? Iya kan? Sama-sama kita sama. lihat. Tapi ya banyak orang bilang bisa. Katanya kalau Mama Ira itu berdampingan dengan Dr. Aisyah Dahlan, ya jelasnya sepupunya. Kalau ketawa kita, ya kan? Itu cara ngomongnya kita, ramenya kita. Itu dibilang mirip semua, ya kan? Kalau masalah ukuran dia nggak apa-apa lah, orang kita semua sehat, ya nggak Bu Isa? Bu Isa terima kasih. Aku yang terima kasih Mama Ira. Susah dengan sekali. diundang ke sini kan kita reunian ya. Reunian rindu keluarga. Masya Allah, Masya Allah. Saya sih kalau ketemu Dr. Aisyah jujur ya, aduh kalau saya tuh dari kemarin tuh sangat excited banget mau syuting dengan beliau. Karena bukan cuman seorang Dr. Aisyah Dahlan yang saya tahu, ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya, saudara saya yang paling baik, dokter yang betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya, insya Allah selalu amanah Dr. Aisyah. Insya Allah. Amin, 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 amin. Dr. Aisyah adalah dokter sekaligus juga seorang konsultan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba, juga sebagai praktisi neuroparenting skill. Ibu Aisyah, jelaskan dong kepada kami neuroparenting skill. Neuronya dulu ya. Ya, neuro. Begitu ya. Oke. Neuro, ada parenting. Sure. Ya kan? Oke. Neuro itu kan otak ya. Ya. Otak dan sistem saraf. Ya. Jadi karena dekade sekarang ditemukan alat yang bisa mendeteksi isi otak. Ya. Gitu. Isi otak. Kita bicara details berarti ya. Iya. Oke. Isi otak, karena rupanya otak ini banyak programnya yang Allah ciptakan, banyak fitur ya. Iya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata yang paling saya pribadi takjub ya. Iya. Itu rupanya otak laki-laki dan perempuan beda gitu. Bener banget. Programnya beda gitu. Nanti di program di otak itu ada program watak, ada program bakat gitu. Ya. Kelihatan semua itu. Iya, kelihatan, sehingga nanti dalam kita parenting kan pola asuh ya. Iya. Ya, pola asuh itu bagusnya kita ngerti sedikit tentang otak manusia. Jadi kita ngerti sedikit tentang otaknya anak-anak. Nih, anak laki-laki maunya begini, anak perempuan maunya begini gitu. Iya, beda ya? Iya, beda. Watak A begini, watak B begini gitu, beda. Iya. Yang bakatnya ya seperti ini, dia akan menjadi ini, kan asik kan jadi kayak gitu. Iya. Dan asiknya nanti orang tua kan jadinya tahu ya? lebih tahu dan treatment terhadap anak lebih terarah. Exactly. Terus tidak membanding-bandingkan. Dia tuh bisa banyak banget sih soalnya. Kamu tuh gak kayak dia. Dia tuh anaknya kata ini lebih kayak gitu. Sering banget tuh bisa kayak gitu-gitu. Kayak kakak kamu dong. Kayak adik kamu dong. Dengerin ya. Gak ada yang sama. Anak kita gak ada yang sama kan. Gak sama. Hanya satu ada Ira Sofa di dunia ini. Gitu. Biasa, benar-benar. Iya ya, jadi benar-benar sangat diperlukan. Idealismenya adalah kita perlu mengetahui ilmu tentang syaraf tadi. Parenting itu tadi kan. Neuroparenting. Makanya Bu Isa ini kalau kemana-mana itu selalu asik. Kalau kita bilang funky, ini suaranya hilang seraknya. Bu Isa habis manggung. Agak ngerok sedikit. Yang di atas.
Ini kan kalau kita udah berdua ngobrol tuh udah luar biasa. Oke, jadi selain itu tadi juga ada seminar-seminar, Bu Isa, jadi pembicara-pembicara, ya kan masih aktif di narkoba? Masih ya kita kan. Memang main jobnya justru penanggulangan narkoba kan sejak tahun 98 ya, ya 24 tahun lah kita ya. 24 tahunnya. Nah, dari hasil riset 24 tahun itu ternyata kita bisa cegah di pola parentingnya. Gitu. Parentingnya ini yang harus kita kuatkan di masyarakat supaya jadi ibu yang asik gitu. Ibu yang asik. Jadi ayah yang asik gitu kan. Lagi-lagi ini sangat menarik kalau kita bahas masalah ini. Karena begini Bu Isa, beberapa teman dan sahabat bahkan tuh sering ngobrol sama Pak Ira, gimana sih sebetulnya kalau ngadepin anak sekarang? Ya kan, barusan bisa ngomong kan? Ya, lebih banyak pendekatan persuasifnya. Terus udah gitu kita juga Bang Rangkul sebagai teman. Benar nggak sih polanya seperti itu yang kita jalankan? Kan anak sekarang kan anak yang jujur ya. Dia nggak suka sama kita bilang kan? Iya. Ibu, aku nggak suka. Dan kita nggak siap loh. Lipstiknya kemarahan. Iya kan? Kita nggak siap. Terus kita bereaksi kan? Kita bereaksi. Agak sedikit nggak terima biasa orang tuh gitu. Oke. Terus sambil teteh ya Bu Isa ya? Wah mantep nih. Akhirnya begitu dia tidak terima, ada reaksi. Iya kan ada reaksi, kita juga yang bereaksi kan? Iya, betul. Kita bereaksi kan. Mereka saking jujurnya bilang kita sambil minum Mas. Ya. Jadi pas kita diprotes, kita nggak siap karena dulu nggak begitu. Terus muka kita juga yang tadinya senyum jadi manyun, iya, kan? Benar. Terus dia juga lebih jujur lagi, iya, lebih manyun lagi. Semakin kita tidak bisa terima, iya, semakin kita rasanya, kamu tuh anak ya gitu ya, ini ibu, kayak gitu kan. Oke. Akhirnya kan kita jadinya malah konflik, bertengkar dan akhirnya nggak ada solusi kan. Iya. Nah ini akhirnya kalau sekarang ya kita lihat-lihat kayak gini, harus siapa yang ngalah kan? Harusnya gitu kan. Betul. Sebetulnya bukan ngalah sebetulnya, harus siapa yang mau ngerti. Kita kan catatan tuh ya, bukan mau ngalah tapi mengerti. Dan memahami mungkin lebih tepatnya. Setelah ngerti baru paham kan. Mereka belum pernah jadi usia kayak kita kan. Iyalah, pasti cara berpikirnya juga berbeda Bu Isa. Kita yang turun yang bisa downgrade, upgrade, kita cari supaya posisinya lebih kurangnya equal dalam hal ini. Paling nggak sama frekuensinya gitu ya. Bahkan kan kalau anak-anak masih kecil tuh ya, balita ya, ada teknik kalau dari ilmu otak ya, ilmu energi, supaya sama frekuensinya sama anak-anak tuh. Coba Bu Isa, bagi kita. Sebelum ngomong, kita atur nafasnya sama, tarik nafasnya sama dia gitu. Tunggu. Jadi kalau misalnya, kita juga ikut. Anak balita nih ya. Bunda kan cerita kan ya. Tadi kan temen aku gitu ya, terus kita ngikutin dulu nih, tarik nafasnya tuh, samain. Kalau dia tarik nafas, kita juga harus tarik nafas. Fungsinya adalah untuk menyampaikan frekuensi, menyelaraskan frekuensi. Itu penting. Penting. Sehingga nanti pas kita jawab pertanyaan dia atau merespon dia punya cerita, ya itu selaras gitu ya. Jadi klop gitu. Apalagi ibu ke anak. Ibu ke anak secara gelombang, itu kalau orang bilang sekarang, satu provider. Gaya kali satu provider, iya kan? Oke. Jadi satu provider, ibu dan anak. Ibu sama anak. Oke. Nah, jadi apa yang nanti dipikirkan ibu bisa teresonansi di anak. Apa yang dirasakan ibu, walaupun nggak keucap, bisa teresonansi, bisa terasa. Sebaliknya bisa gitu. Begitu juga, iya sebaliknya. Nah, tinggal kita supaya anak nih ceritanya, misalnya dia cerita nih, dan dia berharap ibunya merespon ketawa atau ibunya merespon sebuah jawaban. Nah, setelah kita nyamakan nafas, ya, frekuensinya samakan nafas, apa isi otaknya kita bisa rasa, dan kita meresponnya secara spontan sesuai apa yang dia mau, gitu. Ini perlu dicoba nih kayaknya. Bapak Ibu keluarga campur-campur harus dicoba. Terutama anak balita ya yang masih sangat-sangat usia krusial itu kan 0 sampai 5 tahun membentukan karakter dan segala macam itu. Responnya juga lebih cepat ya kan mereka kan menunjukkan ketidaksukaan atau dia apa ini jujur kan? Jujur benar. Jujur banget ya. Tantrum itu part of it atau tantrum teman kita ngomongnya. Tantrum. Oke. Iya, itu karena ketegangan otak mereka yang mereka ingin sampaikan kan tidak dimengerti oleh orang tua.
Bisa nggak mendapat? Nafasnya kan belum bisa. Itu dia. Makanya kita pakai itu. frekuensi tadi. Sehingga waktu kita nyamakan frekuensi, apa yang diharapkan kan dia nggak bisa jawab kan. Misalnya dia mengharapkan, Bunda lihat aku gitu kan ya misalnya ya. Pas dia cerita, kan dia belum bisa ngomong nih apa maunya. Nah harapan dia itu teresonansi oleh otak kita. Hanya dengan menyamakan frekuensi melalui nafas. Dengan tarik nafas, ya. Napasnya dia naik nafas, kita gitu. Atau bahkan kalau bisa sambil main-main, ayo tarik nafas sama-sama dulu. Oke. Saya kadang-kadang melakukan itu juga, tarik napas kalau datang ke studio Bu Isa. Lantai 3 Bu Isa. Bener, saya tarik napas Bu Isa. Nggak begitu. Mari kita samakan pernapasan itu. Tapi ini ilmu yang luar biasa. Yang banyak sekali mungkin orang tua, khususnya orang-orang muda ya, yang baru berkeluarga, baru saja membesarkan anak-anaknya di usia-usia dini, ya kan, gitu kan? Kalau perlu belajar tuh. Kalau misalnya menyamakan frekuensi, tidak hanya pada anak, silakan Bu Isa. Ini juga kue, bukan pajangan Bu Isa. Nah ya, ini boleh diminum, boleh dimakan, juga boleh dinikmati. Bu Isa, masalah tadi persamaan frekuensi. Kalau persamaan frekuensi itu tidak hanya kepada anak-anak misalnya. Kalau kepada pecandu narkoba, bisa nggak? Pecandu narkoba ini dia banyak faktor ya, banyak faktor penghalang sebetulnya. Karena pada saat masih aktif pakai, karena dia menggunakan chemical atau kimia, jadi banyak di dalam otaknya dipengaruhi oleh kimia, sehingga dia punya pola pikir, pola perasaan, pola perilaku itu terpengaruh dari kimia. Jadi bukan aslinya. Bu Isa nih kalau misalnya ketemu orang tua yang anaknya kena narkoba dan masih belum diproses, saya suka bilang, ibu tuh lagi ngomong bukan sama anak ibu. Ya. Itulah chemical yang ada yang dia nikmati dalam tubuhnya dia yang berperan aktif. Dinding penghalang terhadap resonansi apa harapan ibunya, apa harapan orang tuanya gitu. Jadi saya bilang ya, kan mereka bilang begini kan, susah banget ya ngomong sama anak pecandu nih. Ya emang bukan anak ibu sekarang itu. Perlu nggak dilakukan penyamaan frekuensi tadi? Sebetulnya masih belum bisa kalau kita belum detoksifikasi dulu si anak. First step adalah detoksifikasi. Right after we know kalau anak ini adalah pecandu, dia adalah bukan dirinya. Bukan dirinya. Dia ada barrier penghalang kimia tadi. Makanya kayak orang tua tuh kayak ngomong sama tembok tuh. Jadi ngomong dia nggak dengar. Lelah hatiku, sudah lelah hatiku. Betul. Sehingga makanya kan ada proses ya, untuk kalau terapi narkoba ini ada proses. Kayak apa sih? Ya proses pertama detoksifikasi ya. Bisa antara 10 hari sampai 14 hari. Nah, baru tuh setelah itu baru bisa diajak ngomong, baru bisa dikasih nasihat sedikit-sedikit. Perjalanan untuk proses detoksifikasi apa aja nih yang dilakukan di sana Bu Isa? Tergantung. Kan di Kalibata kan masih ada di tempat rehab. Rehab. Tergantung kalau misalnya kita tidak berbasic hospital, kita biasanya pakai metodenya namanya simptomatis. Artinya gini, jadi kan orang putus zat ini, atau orang bilang withdrawal syndrome ini, gejala putus zat ya, itu muncul macam-macam. Hari pertama ada anak yang nyeri badannya, kita kasih anti nyeri gitu. Ada yang misalnya hari kedua, ini karena candu kan? Karena candu. Kita putuskan kan? Berhenti cut kamu nggak langsung. pakai, berhenti kamu nggak pakai, muncul tuh. Ada hari kedua muntah-muntah misalnya, dikasih obat untuk anti muntah-muntah. Ada yang nanti diare, dikasih obat diare, itu namanya simptomatis gitu. Nah, jadi atau bahkan kalau bukan berbasis hospital gitu ya, langsung rehabilitasi, kita pakai teknik yang ada istilah kita tuh internasional tuh namanya cold turkey. Ya, turkey apa namanya? Kalkun. Iya, kalkun yang kedinginan. Itu kan pori-porinya kan terbuka. Nah, anak-anak withdrawal, terutama withdrawal yang karena golongan opiat itu merinding kan, gitu ya. Persis kayak turkey yang habis dikulitin itu yang mau dibuat Thanksgiving gitu. Muncul itu kan pori-porinya ya. Nah itu teknik yang dia tidak dikasih obat apapun, jadi dia tahan sakit, pokoknya tahan segalanya ya, tahan cemas, tahan gitu ya, selama seminggu. Nah itu ditemenin ngobrol, ditemenin dipijetin lah, pakai tradisional lah kalau gitu. Dari ini semua dua cara ini tadi, mana yang paling dianggap paling efektif Bu Isa?
Sebetulnya memang kalau mekanisme obat sendiri, asal nggak pakai lagi ya. Misalnya dari kemarin-kemarin pakai nih, hari ini berhenti terakhir, ya. Diobatin atau enggak, kalau dia hari ini berhenti, hari ke-10 udah bersih badannya, gitu. Cuman nunggu hari ke-10 itu kan ada sakit. proses. Iya. Itu yang tadi sakit, cemas, khawatir. Nah, kepengennya kabur aja tuh. Ya kan? Karena kepengen lagi pakai lagi gitu kan, ya. Nah, kecanduan iya. Bu Isa, gimana sih rasanya ngadepin pasien seperti itu? Wah, di awal-awal awal-awal kan karena belum terbiasa, kemudian timnya belum banyak. Itu nguras banget itu. Nguras pikiran, semuanya. Tenaga, waktu, nguras perasaan. Iya, benar-benar ya. Iya kan? Kita sudah, misalnya kita udah layani ya, dengan lembut, dengan baik, tapi mereka bentak-bentak lah, mereka lempar barang. Mereka defense, mereka ada semacam kayak apa action yang karena mau kabur aja, mau pakai lagi. Dia mau keluar dari rehab, tempat rehab. mau cari lagi, drug seeking behavior-nya tuh, yang sangat dominan dan ingin pakai lagi kan. Nah, kalau nanti dia pakai lagi kan percuma tuh, mau dibersihinnya. Nah, tahap detoksifikasi aja itu baru tahap awal. Abis itu harus rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini yang lama nih. Pra-rehab, abis itu rehab. Rehabnya berapa lama lagi dan sebagainya? Lama. Tergantung dari kondisinya sang anak. Betul. Bagaimana aktifnya anak bisa berkomunikasi, diajak bekerja sama atau berdamai. Sama juga lamanya dia pakai. Dia pakai misalnya 5 tahun gitu kan. Itu prosesnya lama juga? 5 tahun. Harusnya kan kalau dia jungkit-jungkitan tuh ya, misalnya nih punten ini kan jungkit-jungkitan ya. Kalau di sini 5 tahun kan harusnya ini makainya 5 tahun. Harusnya dipulihkannya 5 tahun gitu kan. Baru biar equal sama. Tapi kan ya rehabilitasi itu mahal kan. Ya, dalam artian materi biaya pasti mahal. Makan apa segala macam kan. Nggak mungkin juga 5 tahun tuh. Makanya kadang disiasati rehabilitasi cuma 3 bulan, 6 bulan. Nggak efektif dong, Bu Aisyah. Ya tidak seimbang sebetulnya. Nah, makanya jangan heran pasca rehab mereka masih harus ikut satu program lagi yang disebut pasca rehabilitasi. Bagaimana tanggapan keluarga pasien? Nah, keluarga kan, kalau anaknya kena narkoba kan ikut sakit juga. Iya. Tapi kan ada juga yang ekstrim, Bu Isa. Pokoknya kamu keluar dari rumah, Mama tidak mau lagi gini segala macam. Jadi tidak ada apa? Seharusnya bagaimana, Bu Isa? Itu tuh memang susah ya, susah banget ya. Jadi orang tua yang anaknya kena korban, dia bertahap juga. Pertama mungkin lah, dia pasti shock. Yalah, pasti kaget, pasti ada reaksi yang ekstrim kan? Yes. Nah, tapi uniknya kalau ada orang tua yang misalnya tahu anaknya pecandu dan dia punya reaksi yang benar-benar bahwa kamu keluar dari rumah gitu ya, kamu jangan di rumah gitu ya, itu kadang-kadang mempercepat anak itu tobat juga. Ada juga begitu. Bukannya malah dia menunjukkan bahwa nggak apa-apa, aku keluar aja gitu kan. Ada juga begitu. Ada juga yang mempercepat, dia akhirnya tobat juga karena nggak ada fasilitas kan. Nggak ada fasilitas gitu, nggak ada, kan? Takut kan, support dia juga. Kan presentasi anak yang kena narkoba kan anak baik sebetulnya, atau katakanlah anak damai yang dulu penurut kan? Anak damai, penurut. Ini pengaruh dari luar. Nah, pada saat dia ada tekanan teman sebaya di luar, dia terlalu damai juga, gitu. Makanya iya. Nah, artinya itu 60% ya, 60% anak yang korban narkoba itu anak-anak damai. Nah, ini kan kalau diusir sama orang tuanya kan dia nggak berani sebetulnya di luar. Makanya dia akhirnya ikut aja. Kalau akhirnya ibunya misalnya ngancam ya, kalau kamu nggak berobat, ya kamu di luar aja. Kalau kamu nggak berobat, kamu di luar. Ya, akhirnya dia mau kan. Nah, itu yang saya bilang, ada kasus-kasus yang mempercepat pemulihan karena yang pakai ini anak damai dan orang tuanya memang saklek, benar-benar tegas, tega, keras gitu. Itu tega itu membuat anak akhirnya tambah motivasinya untuk mau berobat. Jadi ibu harus sepertiga jadi dokter. Ya benar. Sepertiga jadi psikolog. Sepertiga jadi dokter, jadi psikolog. Sepertiga jadi pejuang.
gitu kan, pejuang perempuan gitu. Ya. Nanti bila sakit berlanjut hubungi dokter betulan. Sama aja kan.